Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wal ahibba, segala puji bagi Allah, kita bersyukur hanya kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat yang paling agung kepada kita malam hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Inilah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Nikmat yang akan terus kita syukuri, akan terus kita jaga sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam inilah kita bisa berkumpul di tempat ini, kita laksanakan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan membahas Al-Qur'an, membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan membahas surat Al-Fatihah, dan sebagaimana biasa kita akan buka dengan membaca bersama-sama surat Al-Fatihah. Mana petugas buatnya? Kabur. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya baca terlebih dahulu, nanti bapak-bapak ikhwatul iman ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, inilah surat Al-Fatihah yang sudah kita bahas sampai dengan ayat ke-4 pada pertemuan yang lalu. Di hadapan saya ini ada 2 mushaf dan 2 buku. Ya, 2 buku tentang sabar dan syukur. Ini hadiah malam hari ini buat yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kuis. Karena kita ngaji nih Pak, ngaji benar ya. Bukan jipping, bukan ngaji nguping. Tapi ngaji benar. Ya. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa hadiahnya ini? Mushaf Quran. Quran saku dari Beirut. Ya, dari ya. Sebutkan 3 nama lain dari Al-Quran. Silakan. Al-Quran. 3 nama lain dari Al-Quran. Bukan, Al-Quran dulu, Al-Quran. 3 nama. Bisa? Bisa, nyerah ya, nyerah. Siapa bisa, silakan. 3 nama lain dari Al-Quran. Sebutan lain dari Al-Quran. 3. Ada yang bisa? Susah Pak.
Susah ya. Banyak ya sebutan lain dari Al-Quran apa saja? Al-Quran, Al-Huda, ya kan? Kemudian apalagi Asy-Syifa, ya Al-Huda itu artinya petunjuk, ya Asy-Syifa itu artinya obat. Kemudian apalagi? Az-Zikru, ya peringatan, ya banyak. Kita ganti pertanyaannya. Para sahabat Rasul biasa menghatamkan Al-Quran dalam sepekan. Ya. Batasan sepekan itu ya dikenal dengan ungkapan fammi bisyaukin. Fammi bisyaukin. Fammi bisyaukin ini adalah singkatan dari surat-surat dalam Al-Quran yang menjadi batasan mereka membaca dalam sepekan. Jadi hari pertama mereka baca surat Fa, hari kedua mereka baca surat yang depannya Mim, hari kedua mereka baca surat yang depannya Ya, kemudian hari keempat Shin, ya dan seterusnya. Coba fammi syaukin itu surat-surat apa saja? Silakan sebut 7 surat. Sudah pernah saya jelaskan kan? Sudah ya? Fatihah, Al-Maidah, ya-nya apa? Yunus. Terus ba-nya Bani Israil, ya, Bani Israil. Fammi bi Shin. Shinnya apa? Shinnya apa shinnya? Asy-Syu'ara. Ini dibantuin. Asy-Syu'ara. Terus fammi bi Wa. Wa-nya apa? Bukan. Was-Saffat, ya. Kemudian Qaf-nya surat Qaf. Ini Qur'annya 1 bagi 2 ini. Ya. Baik, enggak ada yang dapat ya? Masih susah ya? Masih susah. Baik. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 nama surat Al-Fatihah. Aduh, tidak tadi. Apa aja? Al-Waqiah, ya. Asy-Syifa, Ummul Kitab. Alhamdulillah ini buat antum. Kemarin kita sudah sampai bahas ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin. Apa perbedaan makna Malik dan Malik? Di surat An-Nas kita membaca Malikin Nas. Sedangkan di surat Al-Fatihah kita baca Malik, ya. Yang di surat Al-Fatihah panjang di surat An-Nas pendek. Malik. Apa bedanya Malik dan Malik? Silakan. Apa bedanya penguasa dan raja? Enggak juga. Tidak semua penguasa raja dan raja dan penguasa. Apa bedanya penguasa dan raja? Iya, ya hampir ya. Tadi Bapak buat antum ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau Malik itu artinya pemilik atau penguasa. Dia memiliki tapi tidak mengatur. Dia memiliki tapi tidak mengatur, ya. Sedangkan Malik itu raja. Dia yang mengatur. Dia yang mengatur, dia mengelola, dia menetapkan hukum. Nah, Allah itu Malik dan Malik, ya. Allah itu pemilik dan Allah juga pengatur. Baik. Ini 2 lagi nanti di akhir ya. Nanti saya tanya lagi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tuh. Nama surat Al-Fatihah banyak tadi. Ya. Berapa tuh? Jumlah ayat wajib ini sudah. Sini sudah makna alhamdulillah. Ya. Makna Rabb. Nah, ini Rabb ya kemarin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rabb. Ya, Rabb maknanya adalah Malik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ini kemarin kita bahas Malik. Ya tadi ya sudah disebutkan oleh ikhwah kita perbedaan Malik dan Malik. Ayat keempat di surat Al-Fatihah ini ada yang membaca Malik, ada. Jadi ada qiraat tertentu yang membacanya Malik. Kalau qiraat yang kita baca, qiraat Hafiz an Asim, kita membacanya Malik. Al-Quran itu ada 7 qiraat atau ada 10 bahkan qiraat yang diakui.
Ya, qiraat ini cara membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat terus ya bersambung sampai kepada kita. Ya, ada 7 qiraat atau ada 10 qiraat yang diakui, yang diperbolehkan kita untuk membacanya. Dan 7 atau 10 qiraat ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang saling melengkapi. Ya. Ini qiraat ini ya ada perbedaan karena perbedaan lahjah. Lahjah itu perbedaan dialek orang Arab. Ya. Jadi adanya perbedaan qiraat karena ada perbedaan dialek orang Arab. Jadi nggak boleh kita membaca dengan dialek selain dialeknya orang Arab, nggak boleh. Dengan dialek orang Betawi gitu, atau dengan dialek orang Sunda gitu. Orang Sunda kan nggak bisa ngomong fa ya Pak ya, F itu nggak bisa gitu. Kata siapa orang Sunda nggak bisa ngomong F, fitnah itu, fitnah. Jadi nggak bisa. Ya, ada kawan saya dulu ketika ngafal Quran, fi qulubihim, susah sekali baca fi qulubihim. Fi qulubihim. Nah ini dialek orang Sunda, nggak boleh. Kita membaca Al-Quran dengan dialek orang Arab. Nah dengan perbedaan dialek orang Arab ini ada kemudian perbedaan qiraat, bacaan. Ya. Nah ada yang membacanya Malik, ada yang membacanya Malik, dan dua-duanya benar, dua-duanya sama. Ya. Karena Allah Malik dan Allah juga Malik. Allah adalah penguasa, pemilik, dan Allah juga Malik, raja pengatur. Ya. Malik berasal dari kata al-milku yang artinya kepemilikan, sedangkan Malik berasal dari kata al-mulku yang artinya kerajaan. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah, katakanlah, ya Allah, pemilik kerajaan. Allah pemilik dan Allah juga raja. Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Ya. Allah adalah pemilik, penguasa sekaligus raja yang memerintah dan mengatur. Ya. Di dalam ayat keempat ini Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki yaumuddin. Allah memiliki hari kiamat. Tapi kepemilikan Allah terhadap yaumuddin ini bukan berarti Allah tidak memiliki hari-hari yang lain. Bukan berarti Allah tidak memiliki hal-hal yang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah adalah pemilik hari kiamat, ini menandakan bahwa Allah memiliki hal yang lain. Karena di hari kiamat semua kepemilikan itu musnah. Ya. Semua raja tidak lagi berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Jadi Allah menyebutkan dirinya pemilik hari kiamat bukan berarti Allah tidak memiliki yang lain, tidak. Akan tapi Allah memiliki yang lain seluruhnya. Ini diperkuat dengan ayat sebelumnya yang Allah menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa al-alamin, segala sesuatu. Jadi Allah menguasai segala sesuatu, wabil khusus Allah memiliki hari kiamat. Ya. Jadi yaumuddin di sini maknanya adalah hari kiamat. Ad-din maknanya adalah al-jaza wal hisab. Jadi din ini maknanya macam-macam, Pak. Ada din yang artinya agama, ada din yang artinya den, hutang. Ada din pula yang artinya al-jaza wal hisab. Nah, din yang ada dalam ayat ini maknanya adalah al-jaza wal hisab. Ya, pembalasan dan perhitungan. Ya. Jadi jangan semua kata din diartikan agama. Nah, ini keliru ya. Bagaimana kemarin sudah saya sebutkan, ada banyak orang keliru ketika mengartikan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan ad-din? Nah, di situ ad-din sering diterjemahkan oleh orang agama, mendustakan agama. Sehingga seakan-akan kalau ada seseorang yang melakukan hal yang disebutkan di ayat berikutnya berarti dia mendustakan agama, berarti dia kafir. Enggak, bukan. Bukan di situ maknanya. Makna ad-din di situ maknanya adalah dia mendustakan hari kiamat. Siapakah orang yang mendustakan hari kiamat? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Jadi perhatikan ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang kalau dia mendustakan hari kiamat, dia enggak percaya dengan hari kiamat, pasti akhlaknya buruk. Orang kalau nggak beriman dengan hari kiamat,
pasti hubungan dengan sesamanya tidak baik. Kenapa seseorang itu mau menolong orang lain? Kenapa? Karena percaya dengan hari kiamat. Kenapa seseorang itu berani menjahati orang lain? Karena tidak percaya dengan hari kiamat. Ya. Karena kalau orang nggak percaya dengan hari kiamat, ya, dia mudah saja berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Karena di muka bumi ini tidak ada pengadilan yang sempurna. Di muka bumi ini tidak ada pengadilan yang sempurna. Di muka bumi ini berapa banyak orang-orang yang zalim yang tidak dihukum, ya kan? Berapa banyak para pencuri yang tidak dihukum? Berapa banyak orang yang masuk penjara dihukum padahal mereka tidak bersalah. Jadi pengadilan yang sempurna tidak akan pernah kita dapati di dunia. Pengadilan yang sempurna hanya akan kita dapati nanti di akhirat. Oleh karena itu orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka akan bebas saja. Ya, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, merasa nggak ada beban. Oh, saya bisa beli kok hukum itu. Saya bisa sewa pengacara, saya bisa sogok itu aparat penegak hukum. Ya. Nah, banyak orang berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak beriman pada hari akhir. Nah, orang kalau beriman pada hari akhir nggak berani dia menzalimi orang, nggak berani dia menyakiti orang, karena dia yakin segala sesuatu yang dia lakukan di muka bumi pasti akan dibalas nanti di akhirat. Ya, pasti akan dibalas di akhirat. Nggak berani dia utang nggak bayar-bayar gitu. Hati-hati Pak, kalau kita punya utang nih harus dibayar. Ya. Karena kalau kita punya hutang nggak dibayar, ditagih nanti di akhirat. Ditagih di akhirat. Ya. Setiap jiwa itu tergadai nanti sampai hutangnya nanti dibayar. Ya. Kullu nafsin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda 'alaihi. Setiap jiwa itu tergantung nanti di akhirat sampai hutangnya dibayar. Bahkan orang yang mati syahid saja, kalau hutangnya belum dibayar, belum boleh dia masuk dalam surga. Jadi ini, lihat orang yang punya iman pada hari akhir dengan kuat, maka akhlaknya pasti akan baik. Pak, coba lihat Pak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara iman dengan ukhuwah. Antara iman dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini artinya apa? Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, pasti dia akan mencintai saudaranya sesama orang beriman. Kalau dia nggak beriman pada Allah dan hari akhir, nggak akan mungkin dia mencintai saudaranya. Akan mungkin. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Apa saja? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu dia mengucapkan salam. Ini hak muslim dengan muslim, artinya kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain. Ya kan? Kemudian yang kedua, apabila dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah dan kemudian dia membalas dengan doa. Kemudian apabila dia sakit, dia jenguk. Apabila dia diundang, dia datang. Apabila dia minta dinasehati, dia menasehati. Apabila dia meninggal, maka dia diantarkan. Nah ini Pak, 6 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain tidak akan mungkin mau dilakukan oleh seorang muslim kalau dia tidak beriman pada hari akhir. Ya kan? Kalau pikirannya hanya dunia gitu, pikirannya hanya untung rugi kehidupan di dunia, buat apa capek-capek dia jenguk orang sakit? Nggak ada. Nggak ada keinginan jenguk orang sakit. Oh ya, bukan atasan saya, bukan kawan kerja saya, bukan rekan bisnis saya, ngapain saya jenguk dia? Ya kan? Nggak akan ada keinginan untuk mengantarkan orang ke kuburan gitu. Nggak ada. Seseorang itu bisa melakukan hak-hak ukhuwah dengan baik kalau apa? Kalau dia beriman pada hari akhir. Dia yakin bahwa barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, 2 pahala sebesar 2 gunung Uhud. Dia menyolatkan saja dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dia mau lakukan itu karena apa? Karena iman. Jadi makna din, salah satu maknanya adalah al-jaza' wal hisab. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan makna din itu sebagai jaza' wal hisab ini dalam beberapa ayat. Misalnya di dalam surat An-Nur ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ini lafaz dinnya. Yauma idzi yuwaffihimullah. Ya. Pada hari di mana Allah akan menunaikan dinahum,
balasan mereka. Al-haq dengan benar menurut semestinya. Jadi din di sini maknanya adalah balasan untuk mereka. Ya kan? Bukan agama di sini, tapi balasan. Din di sini maknanya. Ya. Dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A inna lamadinun." Bukankah sungguh kami yang nanti akan memberikan pembalasan. A inna lamadinun. Bukankah sesungguhnya kita benar-benar akan diberikan pembalasan. Jadi ini orang-orang kafir ya bertanya, apakah nanti kalau kami mati, kami nanti akan diberikan pembalasan. Jadi makna din di sini maknanya adalah al-jaza wal hisab. Ya. Makna ad-din al-hisab ini bisa kita lihat misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu, orang yang pandai, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang titelnya banyak, bukan orang yang gelarnya S1, S2, S3, bukan. Bukan orang yang menyelesaikan pendidikan kuliah di luar negeri, bukan. Bukan orang yang fasih berbicara dengan macam-macam bahasa, bukan. Siapa itu orang cerdas? Kata Rasulullah SAW, orang cerdas adalah man dana nafsahu. Nah ini kata dana, ini satu akar kata dengan din tadi. Man dana nafsahu. Apa makna dana di sini? Orang yang menghitung-hitung dirinya. Ya, jadi tadi hisab, menghitung. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang biasa menghitung dirinya, mengevaluasi dirinya. Ini orang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang hobinya mengevaluasi orang lain. Ini musibah ini, Pak. Banyak orang rajin datang ke majelis ilmu, dia gunakan ilmunya itu untuk mengevaluasi orang lain. Harusnya ilmu itu dia dapatkan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Kenapa sekarang banyak fitnah? Banyak orang mudah mentakfir. Mentakfir itu apa? Mengkafirkan orang lain. Mentabdi', membid'ahkan orang lain. Kamu ahli bid'ah. Kenapa? Karena orang-orang tersebut menggunakan ilmunya untuk menilai orang lain. Padahal kita belajar itu qawaidut takfir, ya, kaidah-kaidah pengkafiran. Itu untuk menilai diri kita. Jangan-jangan kita ini kafir tanpa sadar gitu. Jangan-jangan kita ini MTS ya, murtad tanpa sadar. Gak sadar kita udah murtad, gak keluar dari agama. Jadi ilmu itu berfungsi untuk mengukur diri kita, bukan untuk mengukur orang, bukan. Kita gak punya kewajiban mengukur orang, enggak. Kewajiban kita yang pertama adalah mengukur diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum. Musibah besar. Maka kata Nabi SAW, orang cerdas, orang yang biasa mengukur diri, menghitung diri, menilai diri. Dana nafsahu. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupannya sesudah kematian. Itu orang cerdas. Ini Pak ya, kita perlu banyak mendefinisikan ulang pemahaman-pemahaman kita terhadap istilah-istilah pokok dalam kehidupan kita. Ya. Al-Quran itu salah satu tujuan turunnya itu untuk itu. Mendefinisikan ulang pemahaman-pemahaman pokok dalam hidup kita. Yang dimaksud pemahaman pokok misalnya tujuan hidup kita itu apa? Itu didefinisikan ulang oleh Al-Quran. Tujuan hidup kita itu bukan dunia. Tujuan hidup kita itu adalah untuk menggapai akhirat. Ya, Al-Quran mendefinisikan sukses itu apa? Ini kan pertanyaan dasar, Pak. Sukses itu apa? Sukses itu dalam Al-Quran disebutkan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang jauh dari neraka masuk dalam surga, itulah sukses. Al-Quran definisikan. Rasulullah SAW juga definisikan tadi. Orang sukses, orang cerdas itu apa? Supaya jelas, cerdas itu apa? Yang dimaksud cerdas itu. Cerdas itu ini, mengevaluasi diri. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah pernah tanya, tahukah kamu siapa itu orang yang mandul? Orang mandul, itu siapa orang mandul? Rasul ingin mendefinisikan ulang pemahaman-pemahaman kita terhadap hal-hal yang mendasar untuk kita. Sahabat menjawab, orang mandul itu orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang mandul itu bukan itu. Orang mandul itu kata Rasulullah, orang yang punya anak akan tetapi anaknya tidak memiliki dampak, tidak memiliki bekas dari orang tuanya. Maksudnya apa? Tidak punya bekas pendidikan anaknya kepada bekas pendidikan ayahnya kepada anaknya, itu orang mandul. Jadi anaknya dididik oleh lingkungan, anaknya dididik oleh TV, anaknya dididik oleh tetangga, anaknya dididik oleh pembantu. Ya ibunya sarjana, bapaknya sarjana, tapi anaknya dididik oleh pembantu. Ini musibah. Kata Rasulullah itu orang mandul.
Orang bangkrut, itu apa itu orang bangkrut? Jadi satu kesempatan Nabi pernah bertanya kan, siapa itu? Atadruna ayyukumul muflis? Tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Kata para sahabat, orang bangkrut itu orang yang punya modalnya habis. Jangankan untung, dia buntung, itu orang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut itu kata Nabi SAW adalah orang yang nanti datang di hari kiamat, membawa seluruh pahala amal ibadahnya, akan tapi ternyata dia pernah menzalimi orang lain. Sehingga di hari kiamat orang yang pernah dizalimi oleh dia itu menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hari di mana kita tidak bisa lagi membayar dengan harta, ya, dengan amal. Akhirnya apa? Akhirnya pahala amal ibadah, ya, orang tersebut yang tadi pahalanya banyak diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Ternyata yang dizalimi bukan satu orang, datang orang kedua, datang orang ketiga, datang orang keempat, datang puluhan orang, bahkan mungkin datang ratusan orang yang pernah dizalimi oleh dia. Pernah dizalimi dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kebijakannya. Terus menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, Pak. Binatang saja nanti saling mengadili di hadapan Allah. Ada kambing yang pernah nanduk kambing yang lain, nanti minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangankan manusia, Pak. Kambing saja nanti saling menuntut di hadapan Allah. Maka manusia nanti saling menuntut. Akhirnya orang yang tadinya pahalanya banyak, pahalanya habis, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dizalimi. Ternyata orang yang dizalimi belum selesai juga datang. Masih datang lagi. Akhirnya apa? Dosa orang yang pernah dizalimi ditimpakan pada dia. Nah, kata Nabi SAW, inilah orang yang bangkrut. Islam turun kepada kita untuk mendefinisikan ulang pemahaman kita terhadap kehidupan. Ya. Jadi kembali dari ke sini, makna din tadi al-jaza wal hisab ini ditunjukkan dalam beberapa nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna Maliki Yaumiddin kata para ulama artinya adalah wa qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas Maliki Yaumiddin yaqulu la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yawma hukman kamilkihim fid dunya. Makna Maliki Yaumiddin artinya adalah tidak ada seorang pun yang bersama Allah yang memiliki kekuasaan seperti halnya mereka memiliki kekuasaan saat hidup di dunia. Qala wa yaumuddin, dan Ibnu Abbas juga berkata makna yaumuddin adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Bil khalaiq, kepada seluruh makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah, yang dimaksud yaumuddin adalah hari kiamat. Yudinuhum bi a'malihim, yang pada hari itu Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatan manusia. In khairan fa khairun, apabila mereka berbuat baik maka kebaikan yang akan mereka dapatkan. Wa inna syarran fa syarrun, dan apabila mereka melakukan keburukan maka keburukan pula lah apa yang mereka dapatkan. Illa man afa anhu, kecuali orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Ini ada kelompok spesial, ya. Ada kelompok spesial. Setiap kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Setiap keburukan pasti akan mendapatkan keburukan, kecuali yang dimaafkan oleh Allah. Jadi memang ada kelompok manusia yang melakukan keburukan tapi dimaafkan oleh Allah. Ya. Di antaranya yang pernah saya ceritakan, siapa itu? Orang yang takut kepada Allah. Kalau ada seseorang menyimpan dalam hatinya ketakutan pada Allah, maka dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah. Siapa lagi yang dimaafkan oleh Allah? Orang yang bertaubat meskipun dia belum sempat beramal. Ya. Bagaimana kisah siapa? Seorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang. Ya. Dan kemudian dia membunuh orang yang ke-100. Ya. Seorang rahib yang menyatakan bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah, dibunuh orang ke-100 itu. Kemudian akhirnya dinasihati supaya dia bertaubat oleh seorang alim. Dan ketika dinasihati untuk bertaubat, apa yang dia lakukan? Disuruh dia untuk pindah dari negerinya, yang negerinya ini merupakan negeri ahlul maksiyah, ya, negeri orang-orang yang bermaksiat, disuruh pindah, suruh keluar. Datanglah kamu ke negeri orang-orang yang bertaubat. Belum sempat dia sampai ke negeri orang yang bertaubat, dia mati tengah jalan. Ketika malaikat datang, ya, malaikat ya bingung, ini orang ini mau dimasukkan kemana? Ke surga atau ke neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, ukur jaraknya. Lebih dekat mana? Lebih dekat ke kampung ahlul maksiyah atau lebih dekat ke kampung orang-orang yang bertaubat? Kata Nabi SAW, asalnya dia itu lebih dekat ke kampung ahlul maksiyah. Ke kampung ahli orang bertaubat masih jauh, tapi Allah kemudian dekatkan itu. Jarak kampung orang bertaubat, ya, didekatkan kepada orang ini. Sehingga ketika diukur oleh malaikat ternyata lebih dekat ke kampung orang bertaubat. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga.
Pak, ini hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan niat orang yang bertobat. Maka jangan khawatir. Maksud saya jangan khawatir itu jangan terlalu bersedih. Bagi sahabat-sahabat yang masih bergelut atau masih mencari nafkah di institusi ribawi. Ini kemarin ada yang nelfon saya, Ustaz, saya mau nasihat ini. Saya kerja di bank konvensional. Semua kita sudah tahu bahwa riba, bahwa bunga bank itu hukumnya adalah riba. Riba adalah hukumnya haram. Dan keharaman memakan riba itu jauh lebih besar daripada keharaman seseorang yang memakan bangkai, memakan darah. Ya, dalam Al-Quran yang disebutkan ya, haram makan bangkai, haram makan darah, haram makan apa lagi? Babi, haram makan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Ini kan haram ya. 4 hal ini diharamkan oleh Allah, tapi saat Allah mengharamkan 4 hal ini, di akhir ayatnya tidak ada ancaman dari Allah bahwa barang siapa yang melakukan 4 hal ini, makan 4 hal ini, pasti akan diperangi oleh Allah, pasti akan masuk neraka selama-lamanya kekal dalamnya. Tidak ada ancaman seperti itu. Tapi ketika Allah mengharamkan riba, Allah mengancam siapa yang makan harta riba, bergelut dalam riba, dia diancam masuk neraka kekal selama-lamanya dalamnya. Kalau dia tidak bertobat, Allah akan perangi dia. Ini berarti lebih bahaya mana Pak? Makan darah, makan babi, apa makan riba? Jelas lebih berbahaya makan riba. Ya, jelas lebih berbahaya makan riba. Tapi kadang-kadang kita ya, itu serang, mohon maaf ya, kalau ada tetangga kita misalnya, setiap hari kita tahu dia makan bangkai, makan anjing, setiap hari kita tahu dia makan babi, setiap hari minumnya minum khamr, kita tahu orang ini begitu terus setiap hari. Nah, ada lagi tetangga kita, setiap hari dia kerja di bangkai, bank keliling, rentenir, dia minta darah, pambir, makan darah, ya. Tapi dia pakai dasi, dia pakai mobil, kan keren dia, sering ke masjid. Nah, antara dua tetangga kita ini, mana yang kita pandang orang mulia? Yang kita pandang mulia orang bangkai ini. Kalau yang makan daging, makan babi, makan anjing, pasti kita minum khamr, kita pasti anggapnya orang ahlul maksiat. Tapi yang ini, yang makan riba, nggak kita anggap sebagai ahlul maksiat. Ini kan musibah, Pak. Padahal ini maksiat dia lebih besar daripada maksiat orang yang makan babi tadi. Nah, ini kemarin ada orang telepon ke saya, Ustaz, bagaimana nih? Saya kerja di bank riba nih. Saya mau keluar, Ustaz. Tapi ada perjanjian dulu. Kalau orang mau keluar, memutuskan kontrak kerja, harus bayar sekian ratus juta. Dan harus memenuhi kerja kontrak sampai sekian tahun. Ya. Maka apa sarannya, Ustaz? Kalau saya menyarankan, ya udah antum bertahan dulu. Antum punya nggak uang ratusan juta? Nggak punya, Ustaz. Ya udah antum bertahan dulu. Terus kata dia, gimana Ustaz? Kalau saya mati dalam keadaan bertahan, maka antum mati dalam keadaan seperti itu sama, insya Allah seperti orang yang tadi, yang sudah membunuh 99 orang dan kemudian dia bertaubat. Dia belum sempat masuk ke negeri orang-orang bertaubat, tapi dia sudah punya niat untuk bertaubat. Insya Allah, Allah akan maafkan antum. Kalau antum memang punya niat sungguh-sungguh ingin bertaubat. Paham maksud saya? Ya, ini keutamaan orang-orang yang bertaubat. Allah akan maafkan dosa-dosa. Ya, jadi jangan khawatir. Asal antum punya niat untuk taubat. Kecuali antum nggak punya niat untuk taubat, nah itu bahaya. Kalau antum punya niat, insya Allah saat nanti kalau ini sudah selesai kontraknya, sudah saya taubat insya Allah, keluar insya Allah. Saya akan cari yang lebih baik. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, ini makna Malik Yaumiddin. Allah adalah satu-satunya pemilik dan pengatur di hari kiamat itu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Bagi siapakah kerajaan pada hari itu? Lillahil wahidil qahhar. Hari itu kerajaan hanyalah milik Allah, satu-satunya Al-Qahhar yang Maha mengalahkan. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman." Kerajaan, kekuasaan pada hari itu hanyalah milik Allah Ar-Rahman. Wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Dan pada hari itu orang-orang kafir sungguh berada dalam kesukaran. Ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhna usmin indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak." Nama yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nama seorang lelaki yang menyebutkan dirinya sebagai raja di raja. Maharaja, raja di raja.
raja atas segala macam kerajaan. Nah, ini nama yang paling hina. Kenapa? Wala malikun illallah, karena sesungguhnya tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah. Dia menganggap dirinya memiliki segala macam kerajaan, maha diraja. Nah, ini nama yang paling hina di hadapan Allah. Dalil yang lainnya menyebutkan bahwa hari kiamat adalah satu-satunya milik Allah, ya, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaqbidullahu al-ardh, Allah menggenggam bumi, wa yaqis sama' biyaminih, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, sayalah raja. Aina mulukul ardh, mana itu raja-raja di muka bumi. Ainal jabbarun, mana itu para diktator. Ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang dahulu sombong. Ya, Allah bertanya itu pada hari kiamat. Akulah raja, mana sekarang para raja? Ya, ini maknanya satu-satunya raja hanyalah Allah. Dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa." Hari di mana roh dan para malaikat berbaris-baris. Apa roh di sini maknanya? Roh di sini maknanya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf. La yatakallamun, pada hari itu tidak ada boleh orang yang berbicara illa man adina lah, kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan pada hari itu dia akan berkata dengan perkataan yang benar. Di dunia kita bisa berdusta, di hari kiamat kita tidak bisa berdusta. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan mengenai makna dari Allah sebagai pemilik Yaumuddin. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Ya. Sebelum masuk ayat kelima, kalau kita renungkan Pak, dari ayat pertama sampai ayat keempat, di rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya iman terhadap dua rukun. Ya. Yang pertama, iman kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ini menegaskan pentingnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Di sini menegaskan pentingnya iman kepada hari akhir. Karena memang dari 6 rukun iman itu Pak, yang paling penting adalah 2 rukun iman. Yang paling penting. Ini bukan berarti menafikan rukun iman yang lain. Tapi yang paling penting memang adalah 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena 2 hal inilah yang akan menentukan selamat atau tidaknya kita. Kalau seseorang beramal, tapi dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak ikhlas dalam beramalnya, maka amal tersebut pasti akan ditolak oleh Allah. Ya. Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas karena Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Iman pada Allah. Ini penting, iman pada Allah. Kita mengenal Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Allah yang alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian milik Allah. Allah yang Rabbil Alamin. Penting kita mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, kita akan mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah. Orang yang tidak kenal Allah, Pak, orang yang tidak kenal Allah, dia tidak akan mungkin mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah. Ya. Sebaliknya, orang yang mengenal Allah, yang mengetahui keagungan Allah, mudah bagi dia untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ilustrasinya seperti ini Pak, ini sudah sering saya sampaikan ilustrasinya. Ilustrasi orang yang tidak kenal dengan atasannya. Misalnya kita baru hari pertama kerja di satu perusahaan. Kita belum kenal mana atasan kita, mana manajer kita, mana supervisor kita. Ya. Kita anggap semua orang sama gitu. Ya. Maka ketika ada supervisor kita lewat, kita nggak kenal dia supervisor kita cuek aja. Kenapa kita cuek? Kenapa kita nggak mau hormati dia? Karena kita tidak kenal. Tapi kalau kita kenal, wah pasti kita akan mudah menghormati dia. Ya kan? Saya sudah sering cerita ini, ilustrasi. Berapa tahun yang lalu ya, ada tukang sapu di Bali, di Denpasar, yang ditangkap sama pas pampres. Gara-garanya apa? Gara-garanya tukang sapu ini lewat di depan Pak SBY. Presidennya masih Pak SBY. Pak SBY lagi pidato, dia lewat. Jadi ditangkap sama pas pampres. Ditanya sama pas pampres, kenapa?
kamu lewat depan presiden. Presiden lagi pidato, kamu lewat Pak, ring 1 Pak, tembus Pak, sama tukang sapu. Oh, ini bahaya besar ini kan, ring 1 lewat. Dia bawa sepeda ontel, dia bawa sapu, itu lewat. Apa kata tukang sapu ini? Saya biasa lewat sini. Saya nggak tahu kalau yang lagi pidato itu presiden. Ya, Pak. Ketidaklawan dia bahwa yang sedang pidato adalah presiden menyebabkan dia tidak hormat kepada presiden. Sama seperti kita, Pak. Ketidaktahuan kita akan Allah Rabbul Alamin, kita nggak kenal Allah. Bahwa Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah pemilik segala sesuatu, membuat kita tidak mampu mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Sulit kita untuk patuh tunduk taat kepada Allah. Sulit kita untuk menghamdakan diri kita kepada Allah, menghinakan diri kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita nggak kenal Allah, Pak. Makanya ayat pertama ini, ayat kedua, ayat ketiga, Allah memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Allah perkenalkan diri. Lantas di ayat keempat Allah memperkenalkan dirinya dan menyandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat. Maliki yaumiddin. Rukun iman yang kelima. Penting. Makanya dalam hadis-hadis Nabi, iman pada Allah dengan iman pada hari kiamat itu sering disandingkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka hendaknya dia berkata benar, berkata baik atau dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya, falyukrim baitahu, hendaknya dia muliakan tamunya. Jadi Allah senantiasa, Rasulullah SAW senantiasa sandingkan antara iman pada Allah dan iman pada hari akhir dalam hadis. Dalam ayat Al-Quran juga gitu. Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara iman pada Allah juga sandingkan dengan iman pada hari akhir. Ya. Ya. Misalnya dalam awal nanti surat Al-Baqarah, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kullun amana bil dalam al-ghaibi di sini maknanya semua hal yang gaib termasuk hari akhir. Kemudian di akhir dari surat Al-Baqarah, ya, apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang mampu makmurkan masjid, siapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ketika Allah sebutkan tentang orang yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, siapa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Terus sebutkan dia. Iman pada Allah, iman pada hari akhir. Kayak ayat-ayat pertama dari surat Al-Fatihah Allah sebutkan, ya, pentingnya kita mengenal Allah dan pentingnya kita beriman pada hari akhir. Dan besok 3 menit lagi. Baik. Nah, sekarang kita masuk ayat kelima. Di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesudah kita beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntut kita untuk beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Coba Pak lihat perubahan kata ganti. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat itu kata gantinya dia. Dengan nama Allah, Allah itu dia gitu. Dialah yang maha pengasih, dia yang maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Allah dia. Dia penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang penguasa hari kiamat. Ketika masuk ayat kelima, kata gantinya berubah. Tadinya kita memanggil Allah dengan sebutan dia orang ketiga, sekarang kita menyebut Allah dengan sebutan orang kedua. Hanya kepadamu. Allahu Akbar. Ini apa? Artinya orang yang sudah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Seakan-akan Allah ada di hadapannya. Dia berkata kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, apa makna menyembah? Apa makna ibadah? Ya. Ibadah itu bukan sekedar sujud. Ya, ada orang ketika
disebutkan kata ibadah, yang terbayang dalam benaknya adalah sujud. Ibadah itu bukan sekedar sujud. Ada orang tidak sujud tapi dianggap beribadah. Ada orang nggak sujud tapi dianggap beribadah. Ya. Maka coba kita lihat apa makna ibadah yang benar. Apa makna ibadah yang sesungguhnya? Al-ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa, minadh-dhillah atau dhillah. Berasal dari kata dhillah atau dhillah yang artinya mudah. Yuqalu, yang artinya mudah atau taat. Yuqalu tariqul mu'abbad. Dikatakan jalan ini sudah dimu'abbad. Mu'abbad artinya telah dimudahkan, telah direndahkan, telah diaspal, telah dimudahkan untuk dilalui. Wa ba'irun mu'abbad, disebutkan ba'ir unta mu'abbad. Unta mu'abbad artinya unta mudallal, unta yang telah mudah untuk dikendalikan, unta yang telah jinak, mudah dinaiki. Nah, itu secara bahasa. Jadi secara bahasa ibadah artinya mudah atau taat. Ya. Unta jinak disebut unta yang beribadah. Jalan yang mudah dilalui disebutnya jalan yang sudah beribadah, itu jalan mu'abbad. Artinya apa? Artinya seorang hamba adalah seorang yang mudah dikendalikan, taat, tidak liar, jinak, merendahkan diri di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabb. Waktu syar'i, secara hukum syariah, ini kata Imam Mukathir, yang dimaksud dengan ibadah adalah ibaratun, ungkapan amma yajma'u kamalil mahabbah, ungkapan atas seluruh sikap cinta, wal khudu, dan ketundukan, wal khauf, dan ketakutan. Jadi makna ibadah adalah sempurnanya cinta, ketundukan, dan ketakutan. Seorang hamba adalah seorang yang cinta hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Karena itu ada orang yang beribadah kepada selain Allah, meskipun disebut dia beribadah kepada selain Allah, meskipun dia tidak sujud kepada Allah. Meskipun dia tidak sujud kepada selain Allah. Ya, misalnya ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang-orang yang dahulu menyembah rahib-rahib mereka. Para sahabat kemudian protes, ya Rasulullah, kami nggak pernah sujud kepada rahib-rahib kami. Kami nggak pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami. Kata Rasulullah SAW, bukankah apabila rahib-rahib kalian menetapkan hukum halal dan haram, maka kalian mentaati apa ucapan rahib-rahib kalian? Kata mereka, iya, dulu kami begitu. Ya. Jadi para sahabat yang dulunya ahlul kitab, yang dahulunya orang-orang Yahudi, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Karena apa? Karena mereka mentaati rahib-rahib itu, ya, dalam penetapan hukum. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh taat kepada siapapun juga. Kamu nggak boleh taat pada saya, pada ustaz, pada kiai, pada siapapun, nggak boleh. Taat kita hanya kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan itu, kita taat. Ya, ketika seseorang memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka kita nggak boleh taat. La ta'atal makhluk fi maksiatillah. Nggak boleh kita taat pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, ini awal dari tafsir ayat kelima. Ini masih panjang dari pembahasan kita terhadap ayat kelima. Ya. Dan ayat kelima ini ayat yang sangat dalam sekali maknanya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis kitab judulnya apa? Madarijus Salikin. Kitab yang tebal sekali yang membahas mengenai apa? Mengenai makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat doang itu sampai beliau menulis satu kitab yang sangat tebal judulnya Madarijus Salikin. Baik. Masih ada 2 hadiah. Ini akan saya berikan kepada 2 orang yang berhasil menjawab pertanyaan saya. Jadi pengajiannya bukan ustadz ditanya, tapi ustadz tanya. Karena kemarin-kemarin dibuka tanya jawab, nggak ada yang nanya. Sekarang saya nanya. Mau Pak? Ini mushaf. Ya. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, apa makna alif lam? Makna alif lam dalam ayat alhamdulillah. Dalam ayat alhamdu, kata alhamdu, apa makna alif lam di situ? Udah pernah saya jelaskan ya? Udah pernah saya jelaskan belum? Udah. Apa maknanya? Gak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu.
Maknanya apa? Maknanya al-istighraq, artinya seluruh. Ya, kita terjemahkan segala puji. Ya, artinya seluruh pujian hanya milik Allah. Ya. Lagi ya? Hah? Ada tawadhu ya? Baik. Apa makna din dalam ayat Maliki Yaumiddin? Yang tanya. Hah? Kurang tepat. Ada dua tadi maknanya, ya. Satu lagi apa? Itu di setengah-setengah. Ya, maknanya al-hisab wal jaza, ya. Pembalasan dan perhitungan buat Bapak deh, ya. Baik. Alhamdulillah. Ini hadiah dari saya. Nah, satu pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Satu pertanyaan lagi. Apa arti dari ba'irul mu'abbad? Ba'irul mu'abbad. Masih ada di sini ya artinya? Hah? Ya. Unta yang jinak. Alhamdulillah buat antum ya. Unta yang jinak. Itu makna dari ibadah. Baik, alhamdulillah. Inilah yang bisa kita kaji malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tumbuhkan rasa semangat kita untuk mempelajari Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, ya, bermesra-mesraan dengan Al-Qur'an sehingga kita menjadi sahibul Qur'an, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum khassatuh. Ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.